Hancurnya Istana Darah, bagian 4. Monyet gondrong, berani menghina Ronggo Karapan berarti berani menghadapi kematian. Si pemuda menyeringai, sudahlah, tak sedap bicara denganmu. Dari jauh saja, bau mulutmu membuat hidungku seperti mau tanggal. Bangsat rendah, teriak kepala rampok itu. Mampuslah, Ronggo Karapan menggembol. Tangan kanannya bergetar, tanda ada tenaga dalam yang dialirkan ke situ. Tiba-tiba dia menghantam ke depan, kirimkan satu pukulan tangan kosong. Selarik angin keras menyambar ke arah dada si pemuda. Meja dan kursi berpelantingan, saking hebatnya. Bahkan beberapa orang anak buah Ronggo Karapan cepat menyingkir, takut terserempet angin pukulan itu. Yang diserang rupanya juga bukan manusia sembarangan, walau masih muda dan tampangnya kelihatan tolol. Dengan satu gerakan kilat, dia melompat seraya menyambar tubuh gadis yang didudukannya di kursi. Baru saja dia berkelebat dari tempat itu, kursi kosong itu hancur berantakan kena hantaman pukulan tangan kosong Ronggo Karapan. Dinding papan di belakangnya ikut pecah-pecah. Dapat dibayangkan bagaimana kalau pukulan ganas tadi mengenai tubuh si gadis yang berada dalam keadaan tidak sadar diri itu. Baik Ronggo Karapan maupun si pemuda tampaknya sama-sama terkejut. Si pemuda tidak menyangka kalau kepala rampok itu memiliki kepandaian yang begitu tinggi dan benar-benar inginkan nyawanya. Sebaliknya, gembong rampok Kali Bedadung itu pun tidak mengira kalau si pemuda bakal sanggup mengelakkan serangannya itu, bahkan sekaligus mampu menyelamatkan gadis di atas kursi. Diam-diam Ronggo Karapan mengeluh. Mengapa hari ini dia sampai menemui dua orang pemuda yang berkepandaian demikian tinggi? Urusan dengan pemuda pertama tadi belum selesai. Kini muncul satu lagi. Apakah kedua orang ini punya hubungan satu sama lain? Tanpa mengacuhkan kepala rampok itu, sambil memanggul tubuh gadis yang tak sadarkan diri, pemuda berambut gondrong bergerak cepat menuju bagian belakang kedai. "Hai, kau mau kabur kemana?" bentak Ronggo Karapan mengejar. Di bagian belakang kedai, si pemuda menemukan sehelai kain panjang tergantung. Benda ini segera disambarnya dan dipergunakan untuk menutupi tubuh gadis yang dipanggulnya. Kemudian dengan cepat dia mengumpulkan nasi serta lauk yang dapat ditemuinya di tempat itu, membungkusnya dengan daun dan keluar. Namun di hadapannya, Ronggo Karapan dan 3 anak buahnya telah menghadang. Dalam keadaan seperti itu, si pemuda masih saja bersikap luar biasa. Tanpa mengacuhkan orang-orang yang ada di depannya, dia berkata pada Ki Sepuh Bawean, "Terserah kau mau bilang aku pencuri. Perutku betul-betul lapar dan aku tak punya uang untuk membeli nasi serta lauk yang barusan kubungkus ini. Kain panjang ini pun kupinjam dulu. Atas kebaikanmu aku ucapkan terima kasih. Budi baikmu pasti akan kuingat. Bangsat, lagak bicaramu seperti pemain sandiwara keliling." Yang membentak adalah Ronggo Karapan. Lalu tanpa banyak menunggu lagi, dia tusukkan 2 jari tangannya ke mata si pemuda. "Sebelum kubunuh, biar ku bikin cacat dulu kau. Terima kasih untuk seranganmu. Ini ku beri dulu hadiah menarik," menyahuti si pemuda. Tahu-tahu kaki kanannya sudah menderu ke perut lawan. Bagaimanapun juga, serangan kaki jauh lebih panjang dari serangan tangan. Akibatnya, tendangan kaki itu akan lebih dulu mencapai sasaran daripada serangan tangan. Hal ini diketahui benar oleh Ronggo Karapan. Dengan gemas dia mendengus dan cepat mengelak ke samping kiri. Dari sini dia langsung susul serangannya yang tadi batal dengan satu jotosan ke arah pelipis kanan pemuda berambut gondrong. Kali ini si pemuda tidak punya kesempatan untuk mengelak, karena kalau itu dilakukannya, dia khawatir pukulan lawan akan mengenai salah satu bagian tubuh gadis yang berada di panggulannya. Maka terjadilah satu tontonan yang menarik. Pemuda rambut gondrong lemparkan bungkusan nasi yang dipegangnya ke udara lalu dengan lengan kanan dia menangkis pukulan Ronggo Karapan. Si kepala rampok lipat gandakan tenaga dalamnya. Dia yakin sekali tangannya beradu dengan lengan si pemuda maka pemuda itu akan terjengkang dengan tangan patah. Sedetik kemudian, 2 lengan mereka saling beradu dengan mengeluarkan suara keras. Disusul oleh keluhan kesakitan keluar dari mulut Ronggo Karapan. Ketika dia meneliti, ternyata lengan kanannya berwarna merah dan bengkak, sedang tubuhnya sendiri akibat bentrokan itu terpental sampai 4 langkah. Selagi lawan berdiri terkesima dan kesakitan, pemuda rambut gondrong telah menangkap kembali bungkusan nasi yang tadi dilemparkannya ke udara. "Keroyok dia, cincang sampai lumat," teriak Ronggo Karapan tiba-tiba. Mendengar perintah itu, 8 anak buah Ronggo, termasuk 2 bersaudara Wongso, menyerbu. Ada yang mengandalkan tangan kosong, tapi kebanyakan merasa lebih aman dengan senjata di tangan. "Sialan betul,
Lama-lama di sini aku bisa berabe, si pemuda yang menjadi bulan-bulanan serangan mengomel dalam hati. Dia berteriak keras dan kelihatan tubuhnya mencelat ke atas hampir menyundul langit-langit kedai. Di lain kejap, selagi lawan terkejut bahkan ada yang bingung, si pemuda lancarkan tendangan-tendangan pada kepala atau dada lawan-lawannya yang berada di bawah. Randu Wongso muntah darah akibat kena tendangan tepat di dada kirinya, langsung roboh dan tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Seorang lagi anak buah Ronggo Karapan mencelat sambil menjerit. Hidungnya melesak menghambur darah, bibirnya pecah dan giginya amblas akibat terkena hantaman tumit si pemuda. "Bunuh, pateni!" teriak Taliwangso yang jadi beringas karena melihat saudaranya roboh tak berkutik dan disangkanya sudah mati. Golok besarnya menderu membabat pinggul lawan, sementara dua orang anggota rampok lain kirimkan tusukan dari kiri kanan. Si pemuda berkelebat ke arah pintu. Dua tusukan dapat dielakkannya, sambaran golok Taliwangso menggores bajunya. Ini membuat dia jadi penasaran dan sebelum lawan memburu, dia pindahkan bungkusan nasi ke tangan kiri. "Setan alas, kowe mau lari kemana?" teriak Taliwangso dan mengejar ke pintu karena menyangka lawan hendak lari. "Rampok bow, siapa bilang aku mau kabur? Silakan hadiahku ini," teriak si pemuda lalu putar tangan kanannya dan menderulah rangkuman angin. Kedai kayu yang tak seberapa besar itu laksana dilanda angin puting beliung. Benda-benda berpelantingan, 6 anggota rampok terhuyung-huyung lalu jatuh satu demi satu. Taliwangso masih sanggup bertahan dari hempasan angin dan dengan golok besar di tangan kembali menyerang lawan. Si pemuda pukulkan tangan kanannya ke arah Taliwangso. Kali ini Taliwangso terlempar ke belakang lalu jatuh tergeletak di antara anggota-anggota rampok lainnya. Ronggo Karapan kelihatan berkerut keningnya. Dia kerahkan seluruh tenaga yang ada agar jangan sampai ikut terseret oleh gelombang angin yang menggebu-gebu itu. Tubuhnya bergetar, pakaiannya berkibar-kibar, kumis dan cambang bawuknya berjingkrak. Di sudut lain, Panji Kenanga tegak dengan rangkapkan kedua tangan di depan dada. Diam-diam murid Brahmana Lokapala ini juga kerahkan tenaga dalamnya agar jangan sampai kena tersapu sambaran angin yang keluar dari tangan si gondrong. "Siapa adanya pemuda gagah ini?" tanya Panji Kenanga dalam hati. Jika saja dia tidak memiliki ilmu yang tinggi, pasti sudah sejak tadi terseret oleh gelombang angin. Ronggo Karapan yang juga memiliki ilmu silat dan tenaga dalam tinggi kerahkan kekuatannya, namun tak urung lututnya masih terasa goyah. Dia mengambil keputusan untuk menyerbu saja daripada menderita malu karena jatuh dilanda angin serangan lawan. Maka didahului satu bentakan keras, kepala rampok Kali Bedadung ini menerjang ke depan. Tangan kanannya dihantamkan ke arah lawan. Selarik sinar hitam berkelebat ganas ke jurusan pemuda yang memanggul gadis. Setengah depa lagi sinar hitam ini akan menghantam mati si pemuda, tiba-tiba dia balas menghantam dengan tangan kanan, menyongsong datangnya sinar pukulan lawan. Serangkum angin yang padat dan berbuntal-buntal bulat menderu. Dan punahlah sinar hitam Ronggo Karapan dengan mengeluarkan suara mendesis. Melihat pukulan, wesi hitam, yang amat diandalkannya dibikin musnah oleh lawan begitu mudah, Ronggo Karapan menjadi kecut dan lumer nyalinya. Apalagi saat itu ketika memandang berkeliling, dilihatnya anak-anak buahnya masih pada tergeletak di lantai tiada daya, sedang di ujung sana musuhnya yang lain, yakni Panji Kenanga, tegak memandang mengejek ke arahnya. Tengah kepala rampok ini berpikir-pikir untuk ambil langkah 1000, mendadak dirasakannya dadanya amat sakit lalu satu bayangan berkelebat. Ronggo merunduk, tapi terlambat. Satu tamparan mendarat di keningnya, laki-laki ini melintir lalu jatuh duduk di lantai dengan pandangan berkunang-kunang. "Selamat tinggal Ronggo Karapan, lain kali kita bertemu lagi." Terdengar seruan pemuda rambut gondrong dan di lain kejap dia sudah lenyap lewat pintu kedai bersama gadis di atas panggulnya. "Hebat sekali pemuda itu," kata Panji Kenanga dalam hati. Bahkan agaknya dia belum mengeluarkan seluruh kepandaiannya, karena sikapnya berkelahi tadi seperti main-main saja. Lalu murid Lokapala ini berpaling pada Ronggo Karapan yang masih tergeletak di lantai kedai. Dan kagetlah Panji Kenanga ketika menyaksikan bagaimana di kulit kening kepala rampok itu kelihatan tertera 3 buah angka yaitu 212. 212, desis Panji Kenanga sambil menelan ludah. Kalau begitu, jadi rupanya dialah yang dijuluki pendekar 212. Pantas, guru pernah menerangkan tentang dia. Sekarang melihat bagaimana hebatnya dia, benar-benar aku merasa masih jauh ketinggalan. Sementara itu, Ronggo Karapan dengan terhuyung-huyung mencoba berdiri,
diikuti oleh anak-anak buahnya kecuali Randu Wongso yang masih tergeletak pingsan dan seorang lagi yang tadi sempat ditendang remuk mukanya. Kepala rampok itu meneguk sisa-sisa tuak yang masih ada dalam salah satu kendi, sekadar untuk melegakan perasaan kecut serta sakit pada kepalanya. Kendi tuak kemudian dibantingnya hingga pecah di lantai lalu kembali sifat ganasnya keluar. Lawang kuning, bentak Ronggo Karapan. Kemari cepat. Kepala kampung Warnasari yang masih ketakutan di sudut kedai tersentak kaget dan terbungkuk-bungkuk melangkah menghampiri kepala rampok itu. Begitu kepala kampung itu sampai di hadapannya, tangan Ronggo Karapan segera hendak melayang menamparnya, namun gerakannya dihentikan oleh seruan tiba-tiba dari salah seorang anak buahnya. Pemimpin, keningmu. Kepala rampok itu berpaling tak mengerti. Keningmu, kini Taliwongso yang bicara sambil tepuk keningnya sendiri. Ronggo Karapan usap keningnya lalu memperhatikan tangannya. Hanya keringat yang dilihatnya menempel di situ. Tak ada kotoran apa-apa seperti yang disangkanya. Taliwongso melangkah mendekati dan dengan suara bergetar dia berkata, ada 3 angka aneh tertera di keningmu. Hah, apa? Dan Ronggo Karapan kembali memegang keningnya. Mengusapnya berulang kali. Namun deretan angka 212 itu tetap saja tak mau hapus. Kau jangan main-main, Wongso. Angka keparat apa yang ada di keningku? Hah? Ronggo Karapan marah karena mengira dipermainkan. Demi setan, aku tidak main-main. Di keningmu benar-benar ada angka 21 dan 2. Kalau tak percaya, tanyakan pada anak-anak. Kepala rampok itu berpaling pada anak-anak buahnya. Dan kesemua mereka sama melongo ketika menyaksikan bahwa di kening pimpinan mereka saat itu memang terlihat guratan angka 212. Ronggo Karapan mengambil piring dan mengisinya dengan air putih. Lalu dia berkaca pada air di atas piring itu. Dinginlah tengkuk pemimpin rampok ini ketika melihat bayangan wajahnya sendiri dengan 3 buah angka hitam pada keningnya. Dia seperti mau kencing. Selama malang melintang menjadi orang jahat, ada beberapa tokoh golongan putih yang paling ditakutinya dan diusahakannya agar jangan sampai bertemu. Salah satu di antara mereka adalah yang berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dan hari ini tiada disangka, dia telah berhadapan bahkan berkelahi dengan pendekar tersebut. Serta meninggalkan angka pengenalnya yang angker. Kepala rampok Kalibedadung itu kerahkan tenaga dalamnya dan coba menghapus tulisan di keningnya. Namun sia-sia saja. Sekalipun kulit kepalamu dikelupas, angka-angka itu tak bakal hilang. Yang bicara ini adalah Panji Kenanga. Ronggo Karapan berpaling. Kini amarahnya ditumpahkannya pada pemuda yang satu ini. Pemuda keparat, sudah saatnya kau mesti mampus. Begitu membentak, begitu dia menyerang dengan lepaskan pukulan, wesi hitam, yang mengeluarkan sinar hitam dan deru ganas. Meskipun pukulan saktinya itu tadi tidak mampu menghadapi pendekar 212 Wiro Sableng, namun Ronggo Karapan beranggapan Panji Kenanga tidak sedik daya Wiro Sableng dan pasti konyol dilanda pukulannya itu. Namun tidak semudah itu merobohkan Panji Kenanga. Meski dia masih muda dan belum banyak pengalaman, tetapi Brahmana Lokapala dari Gunung Raung telah menggemblengnya cukup hebat. Ketika melihat kepala rampok itu lepaskan pukulan maut, Panji Kenanga cepat menghindarkan diri ke samping dan dari tempat kedudukannya yang baru, pemuda ini membalas dengan satu tendangan kilat ke arah tulang-tulang iga lawan. Kurang ajar, maki Ronggo Karapan penasaran bukan main karena bukan saja serangannya mengenai tempat kosong, tapi juga tidak menyangka kalau lawan bakal kirimkan serangan balasan secepat itu. Dengan sedikit repot, dia meliukkan badan ke kiri dan di lain kejap, selarik sinar putih memapas ke arah kaki Panji Kenanga. Murid Lokapala itu kaget dan cepat-cepat menarik pulang tendangannya. Ternyata Ronggo Karapan telah cabut golok besarnya dan membabatkan senjata itu ke kaki kanan si pemuda. Ilmu golok kepala rampok ini memang hebat hingga Panji Kenanga harus bertindak hati-hati. Meski dia tahu dengan kegesitan dalam ilmu meringankan tubuh, senjata lawan tak bakal mencelakainya, namun Panji tak mau main-main lebih lama dengan penjahat ini. Segera dia keluarkan seruling perak dari balik pakaiannya dan pergunakan benda ini untuk menghadapi senjata lawan. Gerakan-gerakannya yang gesit, sambaran dan tusukan-tusukan suling perak yang gencar membuat serangan Ronggo Karapan jadi terbendung. Setiap saat dia harus berlaku awas waspada. Beberapa kali pakaiannya hampir terkait ujung suling perak. Beberapa jurus berlalu cepat. Permainan golok Ronggo Karapan mulai mengendor bahkan kacau. Setiap jurus dirinya diburu bahaya. Akhirnya ketika dia merasa tak mampu melayani pemuda itu lebih lama, maka dia berteriak beri perintah agar semua anak buahnya ikut bantu mengeroyok.
Kecuali anggota rampok yang mukanya melesak kena tendang Wiro Sableng, 7 orang lainnya ditambah Randu Wongso yang telah siuman dari pingsannya kini mengurung Panji Kenanga lalu dengan senjata di tangan menyerang pemuda itu. Panji maklum, dikeroyok demikian rupa kalau hanya mengandalkan seruling pendek akan terlalu besar bahayanya baginya. Dia tak mau berlaku takabur. Laksana seekor kucing hutan, pemuda ini berkelebat ke kiri. Satu jeritan terdengar. Tubuhnya menjelat, goloknya mental ke udara dan secepat kilat disambar oleh Panji Kenanga. Dengan golok di tangan kanan dan seruling perak dipindah ke tangan kiri, murid Brahmana Lokapala ini mainkan jurus-jurus ilmu pedang tingkat tinggi yang sudah dikuasainya. Dalam satu gebrakan saja, pemuda itu berhasil merobohkan seorang pengeroyok dan membabat putus tangan kiri seorang lainnya. Namun demikian, dia terpaksa melepaskan golok di tangan kanannya sewaktu 4 golok lawan secara serentak bentrokan dengan senjatanya. 3 dari 4 golok itu adalah yang masing-masing dipegang oleh Ronggo Karapan, Tali Wongso, dan Randu Wongso. "Jangan tunggu lebih lama, cincang keparat itu sampai lumat," teriak Ronggo Karapan. Serempak dengan itu, 5 golok berkelebat menyerbu Panji Kenanga. Tiba-tiba selarik sinar biru menderu dan terang, terang, terang. 3 pengeroyok terpekik seraya melompat keluar dari kalangan pertempuran dalam keadaan terluka parah. Satu di antaranya adalah Tali Wongso. Pembantu kepercayaan Ronggo Karapan ini berdiri membungkuk sambil pegangi perutnya yang bobol dihantam pedang gajah biru yang kini berada di tangan Panji Kenanga. Tali Wongso tak berumur lama. Dia roboh ke lantai, menggelepar beberapa kali lalu tak bergerak lagi untuk selama-lamanya. 2 rampok lainnya mengalami nasib sama. Mati di situ juga dimakan pedang mustika pemberian Brahmana Lokapala. Randu Wongso seperti orang kemasukan setan ketika menyaksikan kematian saudaranya. Didahului satu pukulan tangan kosong, dia kirimkan bacokan ke arah kepala Panji Kenanga. Namun dengan pedang gajah biru di tangan, pemuda itu kini sulit untuk dihadapi. Sekali Panji mengibaskan senjata mustikanya, mentallah golok besar di tangan Randu Wongso bersama-sama sebagian telapak tangannya. Dengan menjerit kesakitan dan memegangi tangannya yang kini buntung mengucurkan darah, Randu Wongso melompat keluar dari kalangan perkelahian. Sisa-sisa rampok yang mengeroyok dan sejak tadi sesungguhnya sudah meleleh nyalinya sama-sama melompat keluar dari kalangan menjauhi Panji Kenanga. Dengan demikian, kini hanya Ronggo Karapan seorang diri yang bertempur melawan Panji Kenanga. Dan ini pun tidak lama. Sesudah golok besarnya dibabat putus oleh pedang gajah biru, kepala rampok ini lari ke pintu dan memberi aba-aba pada anak buahnya untuk melarikan diri. Yang masih sanggup kabur tentu saja tidak sia-siakan kesempatan ini. Mereka tak peduli lagi akan kawan-kawan mereka yang tertinggal di dalam kedai dan melolong minta tolong. Sebelum Ronggo Karapan dan anak-anak buahnya yang kabur lenyap, Panji Kenanga masih sempat berteriak, "Kalau kalian berani lagi datang ke desa ini, jangan harap bakal dapat ampunan dariku." Dengan mengandalkan ilmu lari tingkat tinggi yang sudah mencapai kesempurnaannya, pendekar 212 Wiro Sableng lari laksana angin. Hampir-hampir sulit untuk melihat kapan kedua kakinya menjejak tanah. Dia cuma punya waktu 3 jam untuk harus mencapai tujuannya. Dalam gelap dan dinginnya malam, dia lari terus seperti tidak memperdulikan apapun. Di bahu kirinya, sampai saat itu dia masih memanggul sosok tubuh gadis baju merah yang berada dalam keadaan pingsan. Siapakah gerangan adanya gadis cantik ini? Kenapa berada dalam keadaan begitu rupa dan lebih lanjut, kemanakah sebenarnya Wiro Sableng saat itu membawanya? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita kembali pada suatu tempat, kira-kira setengah hari perjalanan jauhnya di tenggara desa Warnasari. Saat itu sekitar 2 jam setelah matahari tenggelam. Sejak setengah bulan yang lalu, pendekar 212 Wiro Sableng telah mendengar terjadinya penculikan-penculikan serta pembunuhan yang dilakukan secara kejam oleh manusia-manusia iblis yang menyebut dirinya hulu-balang darah. Sesuai dengan tujuan hidup serta maksud petualangannya di dunia persilatan yaitu membela kaum tertindas, mempertahankan kebenaran serta menegakkan keadilan dan di lain pihak membasmi setiap manusia jahat penimbul malapetaka, maka pendekar 212 segera melakukan penyelidikan. Pertama sekali dia harus mengetahui di mana letaknya istana darah itu. Tekadnya sudah bulat, istana darah serta siapapun begundal-begundal yang ada di dalamnya mesti dimusnahkan. Jika tidak, dunia persilatan akan mengalami malapetaka besar. Dalam perjalanan inilah, setelah menyeberangi sebuah sungai dan menyusuri hutan kecil di tepi sawah yang terletak 25 km di tenggara Warnasari, Wiro mendengar derap kaki kuda di belakangnya.
Segera dia menghindar ke tepi jalan. Satu perasaan mendorongnya untuk menyelinap bersembunyi di balik sebatang pohon sebelum derap kaki-kaki kuda itu datang lebih dekat. Tak lama kemudian, lewatlah seekor kuda coklat berbelang putih, ditunggangi oleh seorang dara berpakaian merah. Untuk beberapa ketika, pendekar kita dibikin terpesona oleh kecantikan paras gadis yang tak dikenal itu. Namun mata Wiro yang tajam melihat bahwa di belakang kecantikan wajah si gadis, terdapat bayangan rasa cemas yang amat sangat. Siapakah gerangan dara berbaju merah yang menunggangi kuda secepat itu? Kecemasan apa pula yang mencekam dirinya? Saat Wiro berpaling cepat-cepat ke jurusan kiri karena di ujung jalan terdengar derap kaki kuda. Sepasang bola mata pendekar 212 menyorotkan sinar aneh ketika melihat kuda dan penunggang yang muncul dari ujung jalan itu. Kuda itu berwarna merah, penunggangnya juga mengenakan pakaian serba merah. Di bawah topinya yang berbentuk tarbas merah, kelihatan wajahnya yang seperti dicat merah menyeramkan. Bau amat busuk menebar waktu penunggang kuda ini melewati pohon di belakang mana Wiro Sableng mengendap. Pasti ini adalah salah seorang hulu balang istana darah, kata Wiro dalam hati. Tampaknya dia mengejar gadis tadi. Tidak menunggu lebih lama, Wiro keluar dari balik pohon dan dengan mempergunakan ilmu larinya, segera mengejar dari belakang. Di satu pendakian, jarak antara gadis berkuda coklat dan pengejarnya hanya tinggal beberapa tombak saja. Si muka merah berteriak memerintah agar orang yang dikejar berhenti. Sebagai jawaban, si gadis melambaikan tangan kanannya ke belakang. Terdengar suara desingan halus. Kira-kira 2 lusin senjata rahasia melesat ke arah si muka merah. Kurang ajar, desis si muka merah seraya lambaikan ujung lengan pakaiannya. Serangkum angin menderu dan berpelantinglah senjata-senjata rahasia yang menyerangnya. Di lain kejap, manusia itu memukulkan tangan kanannya. Di lain kejap, Wiro Sableng melihat bagaimana kuda coklat putih yang ditunggangi sang dara roboh di puncak pendakian dan terguling-guling ke bawah. Gadis berbaju merah berhasil selamatkan diri dengan jalan melompat. Manusia puntung neraka, bentak sang dara begitu pengejarnya sampai di hadapannya. Kau kira aku takut padamu? Lalu dari balik bajunya, dia keluarkan segulung cambuk. Si muka merah tertawa mengekeh. Kalau kau tidak keras kepala, kau bakal mendapat tempat yang bagus di istana dara bersamaku. Kecuali kalau memang sengaja mencari celaka. Manusia terkutuk, kaulah yang bakal celaka, hardik sang dara. Lalu terdengar suara laksana petir menyambar ketika dia hantamkan cambuknya ke arah batang leher si muka merah. Gadis tolol, adatmu tidak beda dengan kau punya guru. Kalau hari ini aku belum dapat membuat perhitungan dengan si keparat tua itu, biar kau yang jadi muridnya harus menerima celaka lebih dulu. Sekali si muka merah itu gerakkan tangannya, maka dia berhasil menyentak lepas cambuk yang saat itu menyambar batang lehernya. Gadis baju merah terkejut bukan main. Gerakan pukulan cambuk yang tadi dilepaskannya adalah satu serangan kilat yang selama ini selalu mengenai sasarannya. Tapi sekali ini bukan saja gagal, malah senjatanya kena dirampas lawan. Hati sang dara menjadi cemas bukan main. Sementara itu, si muka merah sudah melompat turun dari kudanya. Si gadis dengan nekat kirimkan serangan kedua berupa pukulan tangan kosong. Namun sebelum dia sempat bergerak, dilihatnya segulung asap biru keluar dari mulut si muka merah dan menghembus ke arahnya. Hanya itu suara yang bisa dikeluarkan si gadis lalu tubuhnya melosoh dan terhantar ke tanah. Dikeluarkannya seluruh kekuatannya yang ada, berusaha agar jangan jatuh pingsan. Sementara itu, pemandangannya menjadi gelap, wajahnya mulai pucat dan bibirnya bergetar, mulai berubah warna menjadi kebiru-biruan. Pakaiannya robek-robek ketika tersentuh asap biru aneh tadi. Si muka merah tertawa gelak-gelak. Gadis, umurmu hanya tinggal 5 jam. Menjelang kematianmu, kau bakal merasakan siksaan luar biasa. Urat-urat dan saluran darah dalam tubuhmu laksana digigit oleh ratusan semut rangrang. Hahaha, suara gelak tawa si muka merah serta-merta terhenti ketika di belakangnya terdengar satu bentakan. Manusia terkutuk, kejahatanmu lebih terkutuk dari iblis. Heh, setan dari mana maghrib-maghrib begini berani mendampratku, ujar si muka merah seraya memalingkan kepala. Diam-diam dia merasa terkejut. Karena adalah aneh baginya kalau ada seorang berada di tempat itu tanpa dia sempat mengetahui lebih dulu. Kau apakan gadis itu? Si muka merah mengernyit dan memandang tajam-tajam pada seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih yang tegak 8 langkah di hadapannya. Karena hari sudah agak gelap, dia tidak dapat melihat jelas wajah si pemuda, namun dia yakin belum pernah mengenal pemuda ini sebelumnya.
Siapakah sebenarnya manusia berpakaian serba merah dan yang mukanya dicat merah ini? Dari ciri-cirinya sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah salah seorang hulu balang Istana Darah dan yang satu ini merupakan hulu balang darah ke-1. Hulu balang darah ke-7 saja sudah kita saksikan kehebatan ilmunya, apalagi hulu balang darah ke-1 ini. Nyatanya, meskipun gadis berbaju merah tadi adalah murid seorang sakti mandraguna, namun dengan mudah hulu balang darah ke-1 merobohkannya. Di lain pihak, siapa pula adanya pemuda berambut gondrong yang tegak di depan hulu balang darah ke-1 saat itu? Dia bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Bedebah, majulah ke tempat lebih terang agar aku dapat memastikan apakah kau manusia atau benar-benar setan kesasar. Hulu balang ke-1 membentak. Kau apakan gadis itu? Wiro mengulangi pertanyaannya. Hulu balang darah ke-1 kertakan rahang. Dirimu punya sangkut paut dengan dia? Pendekar 212 menyeringai. Yang aku tahu, kata si gondrong dari Gunung Gede ini, ialah bahwa aku punya sangkut paut dengan kejahatan laknatmu. Abis berkata begitu, Wiro Sableng menerjang ke muka serta melepaskan pukulan, kunyuk melempar buah. Hulu balang darah ke-1 tak menyangka kalau lawan semuda itu bakal memiliki pukulan meyakinkan begitu rupa. Kontan dia keluarkan pekik garang dan tubuhnya lenyap dari pandangan. Keparat! Mau lari kemana bangsat merah ini, maki Wiro dalam hati dan tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh berkelebatnya 5 jari tangan berkuku-kuku panjang. Hampir saja pendekar 212 mendapat celaka dalam gebrakan pertama itu kalau dia tidak lekas-lekas membuang diri ke samping. Karena hari sudah mulai gelap, Wiro tak sempat melihat bahwa lawannya memiliki 10 jari tangan berwarna merah yang ditumbuhi kuku-kuku panjang macam cakar Garuda. Bukan main marahnya hulu balang darah ke-1 ketika melihat bagaimana serangannya yang bernama 5 cakar sakti meremas bumi, dapat dilakukan oleh lawannya yang disangkanya hanya seorang manusia tolol mau mencari mati. Manusia edan, kau benar-benar terlalu berani mencari mati? Terlalu gegabah mencari urusan denganku? Atau kau belum tahu siapa aku? Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa mengejek. Manusia muka merah, aku cukup kenal siapa kau. Dan perlu kau ketahui, sejak lama aku punya niat membasmi hulu balang keparat macammu dan memusnahkan Istana Darah. Kau adalah korbanku yang pertama. Mendengar ucapan itu, hulu balang darah ke-1 tertawa terbahak-bahak. Sambil menepuk dada dia berkata, dalam Istana Darah, 24 tokoh-tokoh sakti dan terkenal sudah menemui kematiannya. Hari ini seorang bocah bau air tetek mimpi hendak menghancurkan Istana Darah. Sungguh aneh dunia ini, hahaha, mimpi atau bukan, kau terimalah pukulanku ini, teriak Wiro lantang. Begitu tangan kanannya digerakkan, menderulah angin dahsyat laksana topan prahara mengamuk. Pohon-pohon di sekitar situ berderak patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara riuh. Gadis baju merah yang terhampar di tanah terguling ke dekat pematang sawah. Itulah pukulan benteng topan melanda samudera yang telah dilepaskan Wiro Sableng dengan mengandalkan setengah bagian tenaga dalamnya. Sebagai tokoh berkepandaian tertinggi di antara hulu balang Istana Darah, hulu balang darah ke-1 kaget bukan main menyaksikan pukulan pemuda tadi. Sepasang lututnya terasa bergetar dan sebelum tubuhnya ikut tersapu oleh pukulan lawan, cepat-cepat dia mengerahkan tenaga dalamnya ke kaki hingga walau bagaimanapun hebatnya serangan Wiro, namun kedua kakinya laksana gunung karang menancap dalam tanah, tak sanggup digetarkan sedikit pun. Hahaha, apa sudah seluruh tenaga dalammu kau keluarkan? Ejek hulu balang darah ke-1. Dia sama sekali tidak menduga kalau Wiro baru kerahkan setengah bagian saja dari kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya. Murid Sinto Gendeng ini jadi penasaran. Didahului satu suitan melengking memecah langit di malam gelap itu, Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Hulu balang darah ke-1 menjadi kaget ketika dirasakannya bagaimana kedua kakinya mendadak menjadi gontai dan tubuhnya perlahan-lahan bergetar terhuyung-huyung. Hulu balang darah keluarkan bentakan menggelegar. Kedua tangannya dipukulkan ke depan. Dua larik sinar merah yang bukan lain merupakan semburan api panas luar biasa, menderu melabrak ke arah Wiro Sableng. Pendekar 212 tidak berlaku ayal. Kedua tangannya segera pula dipukulkan ke depan. Maka terdengarlah suara berdentum. Bumi laksana digulung lindu. Pohon-pohon bertumbangan. Hulu balang darah ke-1 terguling-guling di tanah. Dia mencoba bangun dengan cepat tapi sempoyongan dan jatuh lagi. Dadanya sebelah dalam mendenyut sakit. Cepat-cepat dia duduk bersila dan pejamkan mata, mengatur jalan darah serta napas dan mengalirkan tenaga dalam dari pusar ke dada.
Sewaktu bentrokan dua pukulan sakti itu terjadi, pendekar 212 Wiro Sableng merasakan tanah yang dipijaknya laksana diguncang gempa. Kedua kakinya melesak sampai 5 senti. Lututnya goyah dan dalam keadaan tubuh terhuyung-huyung, akhirnya dia jatuh duduk di tanah. Meskipun semburan dua gelombang api lawan sanggup dimusnahkannya, namun sekujur kulit tubuhnya terasa perih oleh hawa panas luar biasa pukulan lawan. Seperti hulu balang darah ke-1, pendekar kita ini pun cepat-cepat duduk bersila untuk mengatur jalan napas dan darah serta mengalirkan tenaga dalam kebagian-bagian tubuh terpenting. Begitu keadaannya pulih kembali, hulu balang darah ke-1 cepat melompat dan berdiri bertolak pinggang. Sepasang matanya berapi-api memandang tak berkedip pada pendekar 212. Wiro sendiri saat itu sudah berdiri pula dan menunggu dengan penuh waspada.